ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah bagaimana kita mengelola penelitian, bagaimana kita mengelola pengabdian kepada masyarakat. Maka jawabannya semua ibu bapak adalah kita harus mengatur satu standar yang memuat tentang pengelolaan penelitian dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dan inilah yang menjadi bagian dari 24 standar nasional pendidikan. Seperti yang sudah kita pahami bersama Ibu Bapak sekalian, dari 8 standar nasional pendidikan itu ada standar pengelolaan pembelajaran. Dari 8 standar nasional penelitian ada standar pengelolaan penelitian. Dari 8 standar pengabdian kepada masyarakat ada Ibu Bapak yang namanya dengan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu Ibu Bapak harus merancang, harus merumuskan, harus menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, standar pengelolaan penelitian, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 3 standar inilah yang nanti Ibu Bapak yang harus Ibu pertanggungjawabkan ketika Ibu Bapak melakukan proses penyusunan laporan evaluasi diri di kriteria yang kedua. Kriteria tentang apa? Tata pamong, tata kelola, kerjasama, dan penjaminan mutu. Di dalamnya Ibu Bapak harus menjelaskan 3 standar yang tadi. Baik, mari kita mulai dengan bagaimana kita bisa merumuskan standar pengelolaan penelitian, karena ini yang biasanya agak sulit tetapi mudah sebetulnya untuk dilakukan Ibu Bapak ya. Izin saya langsung share screen saja. Ibu Bapak sekalian, saya share screen ini. Nah, saya mulai dari sini sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Saya coba dulu, saya geser ke atas ya. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya tambahkan dulu ya. Nah, oke, Ibu Bapak sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan, ya, di dalam cover halaman depan dari dokumen standar yang akan Ibu Bapak rancang, Ibu Bapak rumuskan, Ibu Bapak susun, dan Ibu Bapak tetapkan, inilah cover bagian depannya. Sekalian tadi menjawab pertanyaan yang tadi. Ibu Bapak sekalian, ini logo perguruan tinggi kita masing-masing, ini identitasnya kita, ya, identitas kita. Ini nomor dokumen kita udah pernah bahas, tanggal di mana tanggal ditetapkan. Inilah revisi yang keberapa, inilah halaman berapa dari semuanya. Kita sudah sepakat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, di seminar-seminar kita sebelumnya, bahwa kita akan menuliskan kemudian mendokumentasikan standar itu dalam satu dokumen besar. Maka dikatakan Ibu Bapak ini akan menjadi apa nanti adalah standar. Ya. Kalau mau Ibu Bapak bagi yang namanya dengan standar nasional pendidikan dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT, monggo. Jadi ada 2 dokumen besarnya. Jikalau standar nasional itu Bapak Ibu mau dibundle dalam 3 kelompok juga boleh. Standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, standar nasional pengabdian kepada masyarakat boleh Ibu Bapak ya. Nanti dibuat di sini tergantung pilihan Ibu bagaimana cara membundel, cara mendokumentasikan standar-standar tersebut. Yang tadi, perumus tadi ditanyakan. Perumus ini Ibu Bapak seperti yang selalu saya sampaikan berulang-ulang, perumus ini adalah nama-nama anggota tim perumus. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, ketika Ibu Bapak mau merancang, mau merumuskan dan menyusun, standar itu harus ada keanggotaannya. Harus ada susunan.
tim perumusnya yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi kita. Maka nanti namanya di sini Ibu Bapak tergantung kepada siapa yang Ibu Bapak tugaskan untuk merumuskan standar tersebut. Jabatannya di sini Bapak Ibu bukan jabatan organnya dia. Katakanlah seorang ketua program studi, kita ikut sertakan menjadi anggota tim perumus, maka jabatannya bukan jabatan ketua program studinya, tetapi jabatan dalam perumusan standar tersebut. Apakah dia sebagai ketua tim perumus atau apakah dia sebagai anggota tim perumus? Jelas Ibu Bapak ya di situ. Bagaimana dengan pemeriksaan? Sama. Nanti Ibu Bapak sekalian, pimpinan perguruan tinggi harus membentuk juga tim pemeriksa standar, tim pemeriksa dokumen SPMI, yang di dalamnya Ibu Bapak ada ketuanya dan ada anggotanya. Tidak perlu dibuat sekretaris dan seksi-seksi Ibu Bapak, tidak perlu. Jadi nantilah pemeriksaan namanya di sini, jabatannya di sini, jabatan dalam SK yang ditandatangani oleh pimpinan tersebut. Apakah dia sebagai ketua atau apakah dia sebagai anggota. Itu Ibu Bapak ya. Persetujuan. Persetujuan seperti yang sudah saya jelaskan Ibu Bapak sekalian, ini adalah ketua senat akademik. Mudah-mudahan di tempat Ibu Bapak, ketua senatnya tidak lagi ketua STT-nya. Maka jabatan di sini Bapak Ibu jabatan organnya dia. Kalau dia ketua senat, maka jabatannya ketua senat. Penetapan. Penetapan di sini Ibu Bapak adalah seperti yang kita merujuk kepada Permendestekdikti Ibu Bapak, bagi kita PTS, maka penetapan itu dilaksanakan oleh ditetapkan dalam peraturan Badan Hukum Penyelenggara. Itu ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh yayasan. Siapakah yayasannya? Saya sudah sampaikan tadi, dia adalah ketua pelaksana yayasan. Ya, jabatannya jelas di situ. Pengendalian, siapakah yang mengendalikan? Yang mengendalikan di sini adalah kita berikan amanah, kita berikan tanggung jawab kepada lembaga penjaminan mutu. Jikalau Ibu Bapak menyebut lembaganya unit, maka di situ adalah nama dari ketua unit penjaminan mutu. Jabatannya jabatan organ yang melekat kepadanya. Clear Ibu Bapak ya, sekaligus saya tadi sudah menjawab juga pertanyaan dari Ibu Bapak terkait dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses perumusan, pemeriksaan, persetujuan, penetapan, dan pengendalian. Baik, mari sekarang kita masuk Bapak Ibu. Nah, standar pengelolaan penelitian ini mau kita bahas hari ini. Ibu Bapak sekalian, seperti yang sudah kita pahami bersama, ketika kita menyusun dokumen standar itu kan terdiri dari 9 bagian. Bagian yang pertama adalah visi misi, bagian yang kedua rasionale, bagian yang ketiga pihak yang bertanggung jawab, bagian yang ketiga adalah definisi istilah, bagian yang kelima pernyataan isi, bagian yang keenam indikator ketercapaian standar, bagian yang ketujuh strategi pencapaian, bagian yang kedelapan dokumen terkait, bagian yang ke-9 referensi. Loh, pertanyaannya, kenapa yang saya tunjukkan ini hanya 8, bukan 9? Nah, Ibu Bapak sekalian, oleh karena kita sudah sepakat, dokumen standar itu kita jadikan satu dokumen besar, maka visi dan misi itu hanya muncul satu kali saja. Sudah kita katakan dulu nanti dibuat pendahuluan, yang kedua dasar hukum, yang ketiga adalah visi dan misi perguruan tinggi. Baru bagian yang keempat adalah isi standarnya. Oleh karena itu Ibu Bapak, maka saya menginisiasi kepada Ibu Bapak sekalian, kalau bentuknya seperti itu, maka bagian yang keempat itu akan langsung masuk ke standar masing-masing tanpa menuliskan kembali visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
langsung kepada rasionale, Ibu Bapak sekalian. Baik, mari sekarang kita mulai, Ibu Bapak sekalian, bagaimana cara mengerjakannya. Seperti yang sudah kita pahami bersama-sama Ibu Bapak sekalian, alasan kita menetapkan standar ini kan Ibu Bapak karena ada amanah peraturan, amanah perundang-undangan. Dalam hal ini Ibu Bapak adalah rujukan utama kita adalah sekarang Ibu Bapak ya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Oleh karena itu Bapak kita harus melihat di Permendikbud tersebut apakah ada amanah kepada kita untuk menetapkan satu standar yang mengatur tentang pengelolaan penelitian. Maka mari kita buka Ibu Bapak sekarang. Saya stop share dulu Ibu Bapak ya. Saya sekarang membuka apakah ada di Permendikbud itu yang mengatur kewajiban tentang itu. Ada Ibu Bapak, di bagian yang ke-8, standar pengelolaan penelitian di pasalnya yang ke-52 dari Permendikbud nomor 3, dari nomor 3 ya, tahun 2020 dikatakan demikian. Ini kan standar nasional wajib harus kita miliki. Berarti kita harus membuat satu standar pengelolaan penelitian yang isinya itu tentang kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Maka atas dasar pasal 52 inilah Ibu Bapak, saya boleh sekarang menyatakan, pasal 52 ayat 1 ini Ibu Bapak, inilah sekarang dasar saya menyatakan ada amanah yang harus saya buatkan dalam menyusun, dalam menetapkan, dalam melaksanakan pengelolaan penelitian. Maka saya katakan di sini sekarang adalah dasarnya dulu, dasar Ibu Bapak ya, dasarnya atau alasannya. Saya boleh katakan alasannya. Ini alasannya adalah pasal, ini tadi, pasal 52, pasal 52 Bapak ya, ayat 1, ayat 1 nih, ayat 1 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini dasarnya. Yang menyatakan apa? Menyatakan demikian. Oleh karena itu ketika saya menuliskan rasionale atau alasan, itu saya katakan menjadi rasionale eksternal. Alasan dari pihak eksternal yang menyatakan kita selaku pengelola perguruan tinggi itu harus memiliki kriteria minimal ini. Maka saya katakan demikian, kalau itu dasarnya, maka kalimatnya akan saya buat. Maka sekarang deskripsinya, saya bisa menyatakan demikian. Sesuai dengan amanah Permendikbud Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan. Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan, apa yang dinyatakan tadi? Yang menyatakan ini, saya bisa kopikan tadi Bapak Ibu. Yang menyatakan, nyatakan perguruan tinggi, ya perguruan tinggi nih, ya harus memiliki, ya harus memiliki standar pengelolaan perguruan tinggi, memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Maka sebutlah Ibu Bapak, sebutkan
nama PT-nya. Misalkan, maka STT Real Batam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang mengatur tentang apa Bapak Ibu? Nanti kita tentang ini dia perencanaan. Saya bisa kopikan sekarang, ini dia. Berarti nanti Ibu Bapak standar pengelolaan yang akan kita rancang itu, yang akan kita susun itu dia harus meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya. Kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, maka saya sekarang boleh menyatakan inilah alasan. Inilah rasionale kenapa contoh tadi perguruan tinggi Ibu Bapak STT Real Batam itu harus menetapkan standar. Standar apa? Ibu Bapak bisa ganti sekarang di sini standar pengelolaan penelitian. Gitu Ibu Bapak. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai di situ? Bagaimana cara membuat rasionale? Ada pertanyaan dulu? Satu pertanyaan. Cukup jelas Ibu Bapak sekalian caranya nanti membuat? Ya, Pak Hisar, ada pertanyaan dari Pak Vicky. Ya. Selain Permendikbud, apakah bisa juga berdasarkan misi dalam menyusun rasionale tadi? Boleh. Ibu Bapak sekalian, jikalau Ibu Bapak mau melengkapinya dengan alasan yang internal. Alasan internal Ibu Bapak ya boleh. Berarti alasan internal kita adalah visinya kita. Misinya kita gitu Bapak Ibu ya. Karena Ibu Bapak sekalian ketika kita menyusun standar itu harus berpedoman kepada visi dan misi dari perguruan tinggi yang kita kelola. Kalau itu alasannya Ibu Bapak, maka nanti bisa dibuatkan di alinea yang kedua. Dalam rangka, saya tambah sekarang Ibu Bapak, eksternal beres Ibu Bapak ya, beres Ibu Bapak ya. Maka sekarang saya bisa share lagi nih. Ini adalah dari rasional eksternal. Maka Bapak Ibu sekalian yang kedua boleh juga nih. Dasarnya atau alasan kita Ibu Bapak adalah itu terkait dengan yang namanya dengan visi dan misi perguruan tinggi. Tentunya di misi perguruan tinggi Ibu Bapak kan menyelenggarakan atau melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Maka Ibu Bapak boleh tuliskan sekarang dalam rangka memenuhi ya visi dan misi misi perguruan tinggi terkait dengan pemenuhan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka lagi-lagi Bapak sebut nama PT-nya ya. Oke, perlu merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar yang mengatur tentang yang mana? Tentang yang tadi. Mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian. Ya, yang dituangkan dalam standar
pengelolaan penelitian. Boleh demikian. Jadi atas dasar itu Ibu Bapak sekarang ada rasionale eksternal, ini sekarang bisa saya buang. Ada rasionale eksternal, ini saya boleh buang dulu sekarang. Inilah rasionale. Ada rasionale internal ada di sini. Jadi Ibu Bapak ya, baik, saya teruskan sekarang. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai si standar. Ingat Ibu Bapak ada dua versinya. Versi yang pertama, Ibu Bapak menyebutkan tahapan-tahapannya. Versi yang kedua, Ibu Bapak menuliskan organ yang terlibat di dalamnya. Ibu Bapak boleh memilih yang mana. Ini hanya inspirasi saja. Jikalau pilihan Ibu yang pertama, Ibu Bapak, yang pilihan opsi yang pertama, maka Ibu harus menyatakan, mendeskripsikan siapakah pihak yang bertanggung jawab terkait dengan perumusan. Perumusan standar dilakukan oleh siapa? Ibu Bapak boleh sebut. Kemudian Ibu Bapak sama ya, kalau diperlukan juga namanya dengan persetujuan, boleh Ibu Bapak boleh sebut. Persetujuan standar dilakukan oleh siapa? Monggo. Silahkan. 3. Ibu Bapak ya. Penetapan standar oleh siapa? Silahkan. Dilakukan oleh, dibuat lagi. Kemudian pelaksanaan standar dilakukan oleh, silahkan Ibu Bapak. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh, monggo silahkan Ibu Bapak. Kemudian pengendalian standar, pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh, silahkan Ibu Bapak sekalian. Dan supaya lebih lengkap, boleh juga dengan peningkatan standar dilakukan oleh. Nah, ini versi yang pertama. Versi yang kedua, inilah versi pertama Ibu Bapak, biar saya buat ya. Versi pertama. Versi yang kedua Ibu Bapak hanya menyebut orangnya saja. Atau organnya, versi yang kedua, tanpa menyebut tahapannya. Misalkan, siapa yang terlibat di dalamnya? 1. Tim perumus. 2. Ketua STT. 3. Kepala LPPM atau Kepala UPPM. 3. Ketua program studi. Monggo. Program studi. Boleh. Wakil ketua bidang akademik, monggo silakan. Dosen silakan, cukup, boleh. Silakan Ibu Bapak mau memilih opsi yang mana. Memilih opsi yang versi pertama boleh, versi yang kedua boleh. Yang penting adalah kita telah mendeskripsikan dengan baik siapa yang harus terlibat di dalam. Baik. Sekarang bagian yang ketiga. Definisi istilah. Seperti yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu, di sini definisi istilah teknis. Teknis Ibu Bapak ya. Istilah-istilah yang sifatnya umum, yang sifatnya general, itu tidak perlu harus diberikan definisinya di sini. Misalkan, penelitian adalah rencana strategis adalah tidak perlu Ibu Bapak. Tapi hal-hal yang teknis nanti kita akan lihat. Ya. Biasanya saya sarankan Ibu Bapak, definisi istilah teknis ini bisa dibuatkan setelah kita menyusun nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 ya. Oke. Sekarang kita masuk. Pernyataan isi standar. Bagaimana kita merumuskan pernyataan isi standar? Saya kembali menyampaikan kepada Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak menyusun pernyataan standar ini, kita sudah sepakat kemarin, kita menggunakan pendekatan A, B, C, D.
Yaitu apa? Harus jelas siapa pelakunya atau audiensnya. Harus jelas apa yang dilakukan behaviornya. Harus jelas apa yang mau dicapai kompetensinya. Dan harus jelas waktu pencapaiannya degree-nya. Tetapi Ibu Bapak sekalian, seperti yang kita sepahami bersama, apakah harus ABCD lengkap dalam pernyataan? Boleh lengkap, boleh hanya ABC-nya. Bahkan AB juga boleh. Mana yang paling memudahkan kepada Ibu Bapak dari sisi kepraktisannya oke? Dari sisi kevalitan informasinya oke? Silakan Ibu Bapak menetapkan sendiri. Yang penting Ibu Bapak adalah Ibu Bapak ketika menyusun pernyataan ini harus merujuk kepada rujukan yang betul-betul sebagai pedoman kita. Dalam hal ini adalah Permendristek Dikti nomor 3 tahun 2020. Nanti ketika menyusun indikatornya, bolehlah Ibu Bapak berpedoman kepada satu, penilaian yang dilakukan oleh BAN PT. Silahkan Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak mau menentukan indikator ketercapaian standar, maka Ibu Bapak boleh berpedoman kepada apa-apa saja yang akan dinilai oleh BAN PT. Dan juga oleh pihak yang lain. Kalau nanti standarnya Ibu Bapak itu mau dinilai oleh pihak eksternal sifatnya adalah internasional, maka Ibu Bapak boleh merujuk di luar penilaian BAN PT Ibu Bapak ya. Nah, atas dasar itu Bapak Ibu, caranya. Maka yang pertama Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus mempelajari nih pasal di mana di Permendristek Dikti nomor 3 2020 itu yang mengatur tentang pengelolaan penelitian. Yang mengatur tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan Ibu Bapak sekalian. Saya stop share di sini. Saya sudah katakan tadi Bapak sekalian. Di dalam Permendikbud nomor 3 pengelolaan penelitian itu diatur di pasal 52, diatur di pasal 53, dua pasal Ibu Bapak ya, dua pasal. Pasal 52 bab ayat 1 sampai ayat 4 mengatur tentang kelembagaan. Pasal 53 itu mengatur tentang kewajiban kelembagaan, ayat 1. Ayat 2-nya mengatur tentang kewajiban perguruan tinggi. Jadi kalau saya tuliskan Ibu Bapak di sini rujukan kita Ibu Bapak ya. Rujukan kita nih. Kalau saya mau tuliskan sekarang di sini. Nah, ini saya tuliskan nih sekarang. Saya sekarang udah boleh ini dulu ini, saya tuliskan sekarang. Rujukan. Dalam merumuskan pernyataan standar, tim penyusun harus merujuk ke pasal 52 dan pasal 53 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang mengatur tentang satu, kelembagaan atau unit kerja yang mengelola penelitian. Itu diatur di pasal 52 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yang kedua, ini saya supaya Ibu Bapak nanti bisa melihatnya lebih enak ya, saya bisa izin. Nah, nih. Yang kedua itu adalah mengatur tentang kewajiban. Tentang kewajiban lembaga pengelola penelitian itu diatur di pasal
Itu diatur di pasal 53 ayat 1. Dan yang ketiga adalah kewajiban perguruan tinggi, Bu Bapak. Ibu Bapak ya, perguruan tinggi Bu Bapak ya, bukan kewajiban program studi, bukan kewajiban UPPS, kewajiban perguruan tinggi. Itu diatur di pasal 53 ayat 2. Inilah dasarnya Bapak Ibu. Sehingga pernyataan-pernyataan standar kita itu harus merujuk di situ. Mari kita lihat Bapak Ibu sekarang. Pasal 52 ayat 234. Apakah itu bisa kita buatkan? Kita mulai satu ya. Sekarang kita cek sekarang. Cara menyusun pernyataan isi standar. Kita mulai yang pertama. Pasal 52, saya ambil dulu Pasal Ibu ya. Pasal 52, saya stop sharing dulu. Saya tunjukkan Ibu Bapak ya. Ini dia. Stop. Pasal 52 ayat 2, 3, dan 4. Nih, 3 dan 4 nih. Saya ambil Bapak Ibu. Saya ambil sekarang. Saya ambil sekarang udah saya ini, kemudian sekarang saya share screen untuk yang tadi. Nih, sekarang saya sudah ambil. Ini dasarnya. Dasarnya adalah pasal 52 ayat 2, 3, dan 4. Nah, bunyinya demikian. Ini bunyinya nih. Ini dia nih bunyinya nih. Ini ayatnya yang pertama, ya. Ini ayatnya yang kedua, sorry. Ini ayatnya yang kedua. Ini ayatnya yang ketiga. Ini ayatnya yang keempat. Nih. Ini ya. Ini ayat yang kedua, monggo Ibu, mohon maaf Ibu Bapak ya. Ini ayat yang kedua nih. Ayat kedua. Ayat 2. Ini adalah ayat 3. Ini adalah ayat 4. Ayat 4. Nih. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, maka sekarang kita harus menyusun pernyataan standarnya. Mari kita mulai sekarang. Maka sekarang pernyataan standar demikian. 1, mari kita buat sekarang 1. Kita buat dulu 1 sekarang nih. Nah, dikatakan demikian. Pengelolaan penelitian sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan. Kelembagaannya itu apa? Ayat 3 dikatakan, kelembagaan itu boleh lembaga penelitian, boleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain. Atau nih dia 4, kelembagaan semana dimaksud ayat 2 itu boleh seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Atas dasar itu Ibu Bapak, maka sekarang kita harus menyatakan, berarti perguruan tinggi kita itu harus memiliki unit kerja yang mengelola penelitian. Apakah itu bentuknya? Saya menginspirasi Ibu Bapak karena bentuknya, size-nya yang kecil, dan juga ketersediaan SDM, Ibu Bapak boleh memilih unit kerjanya adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau lembaga terlalu besar istilahnya, boleh Ibu Bapak membuat sebagai unit. Maka saya katakan demikian, perguruan tinggi. Perguruan tinggi, sebut Ibu Bapak, sebut nama perguruan tingginya. Wajib memiliki. Apa yang mau dimiliki Bapak Ibu? Tadi ya, unit, lembaga ya, lembaga atau unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat Bapak Ibu ya, masyarakat yang ditugaskan atau diamanahkan untuk mengelola penelitian. Mulai dari mana tadi Ibu Bapak?
Izin mulai dari mana tadi? Mulai dari, saya ambil Bapak Ibu ya, tadi izin. Mulai dari perencanaan sampai kepada pelaporan penelitian. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan kegiatan penelitian. Selesai. Itulah satu pernyataan standarnya kita, Ibu Bapak. Berarti Ibu Bapak sekarang dengan adanya pernyataan standar ini, setiap STT harus memiliki unit kerja. Mau disebut namanya lembaga atau unit, tergantung kepada Ibu Bapak. Makanya katakan, atau bentuk lain yang sejenis, monggo lah Ibu Bapak ya. Ini pernyataan standarnya. Jadi dari pasal 52 ayat 2, 3, dan 4 kita telah merumuskan satu pernyataan standar. Telah merumuskan satu pernyataan standar. Sekarang kita lanjut lagi. Apa yang diatur oleh pasal 53 ayat 1? Mari sekarang kita cek. Pasal 53 ayat 1 menyatakan demikian. Saya share Ibu Bapak ya, Ibu Bapak bisa ini. Pasal 53 ayat 1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2. Ya, saya ambil dulu sekarang Ibu Bapak ya. Ini saya ambil dulu. Saya ambil dulu semua ini dia. Nah, ini dia. Sampai di sini saya ambil dulu. Nah, sekarang saya stop share. Sekarang saya share lagi. Yang ini ya. Set. Nah, sekarang saya masuk lagi nih. Bagian yang kedua sekarang saya mau tuliskan nih. Di pasal ini nih. Dasarnya lagi saya tuliskan sekarang. Dasarnya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 53 ayat 1. Nah, dikatakan demikian nih. Katanya lembaga yang kita bentuk itu tugasnya ini semua nih 1, 2, 3, 4 dan seterusnya Bu Bapak ya. Sehingga sekarang kita bisa membuatkan itu dalam bentuk pernyataan. Ibu Bapak boleh membuat satu pernyataan yang sifatnya sangat panjang atau membuat satu-satu, monggo. Tergantung Ibu Bapak. Mari kita sekarang buatkan. Maka sekarang pernyataan isi standarnya saya bisa buatkan demikian sekarang. Satu saya buatkan demikian. Tadi saya izin, saya ini dulu Ibu Bapak, supaya lebih mudah Ibu Bapak lakukan. Nah, satu nih. Berarti tadi lembaga tuh. Kalau mau lembaga ya. Berarti sekarang Ibu Bapak buat. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Wajib. Apa yang dia wajib Bapak Ibu? Satu, dia wajib nih menyusun dan mengembangkan. Boleh. Jadi Ibu Bapak boleh wajib. Nah, bisa buat Bapak buat nih. Wajibnya yang mana? Langsung Ibu Bapak buatkan dalam satu pernyataan saja. Silakan. Boleh? Boleh tidak? Boleh Bapak. Silakan. Nih jadi satu nih. Saya tinggal copy. Nah, saya buat di sini nih. Wajib. Satu. Sorry ya Ibu Bapak ya. Saya geser ke sini nih. Nah, ini A. Saya buat dari A dulu sekarang. Nih. Nah, A. Dia wajib menyusun dan mengembangkan rencana penelitian. Jadi Ibu Bapak sekalian, lembaga penelitian itu harus menyusun, harus mengembangkan rencana program penelitian. Bukan rencana strategis penelitian. Rencana strategis itu dibuat oleh perguruan tinggi. Dibuat oleh pimpinan, dibuat oleh STT. Bukan oleh lembaganya. Nanti jika Ibu Bapak menganggap bahwa itu menjadi satu, nanti kita akan cek.
Tapi tugasnya adalah lembaga itu harus menyusun. Yang kedua, lembaga itu harus menyusun dan mengembangkan tentang peraturan, penelitian, panduan penelitian, dan juga SPMI-nya, SPMI penelitian. Jadi harus ada SPMI penelitiannya, Ibu Bapak. Yang ketiga, lembaga itu berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan. Memfasilitasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau dosen mau melakukan penelitian, mahasiswa mau melakukan penelitian, itu harus difasilitasi oleh lembaga itu, bukan oleh prodi. Bukan oleh prodi Ibu Bapak ya, oleh lembaga yang kita bentuk tadi. Yang berikutnya, lembaga itu berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi bukan prodi, bukan wakil ketua. Selama ini kan selalu kita begitu. Semua dimuarakan kepada program studi. Semua dimuarakan kepada wakil ketua. Padahal Ibu Bapak sekalian, dinyatakan dalam Permendikbud pasal 52 ayat pasal 53 ayat 1 ini, itu tugasnya siapa? Lembaga yang telah kita bentuk tadi. Berikutnya Ibu Bapak. Nah, lembaga juga itu harus melakukan diseminasi hasil penelitian. Jadi setiap dosen itu ya harus melakukan diseminasi. Udah kita katakan kemarin Ibu Bapak, ketika kita bicarakan mengenai standar hasil penelitian. Itu salah satu tugas dari lembaga itu. Yaitu apa? Melakukan diseminasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Jadi Ibu Bapak boleh katakan ini hasil penelitian oleh dosen dan mahasiswa. Monggo. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah lembaga itu berkewajiban juga harus melakukan peningkatan kemampuan peneliti. Kemampuan peneliti. Untuk apa? Melaksanakan penelitiannya, penulisan artikel ilmiah, dan juga memperoleh kekayaan intelektualnya. Nah, kalau Ibu Bapak, berarti Ibu Bapak harus melakukan sesuatu perencanaan yang baik terkait dengan pelatihan-pelatihan kepada dosen, kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan penelitian. Bagaimana melakukan penulisan artikel ilmiah, bagaimana memperoleh kekayaan intelektual. Itu peningkatan kemampuannya, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir Ibu Bapak, lembaga itu juga, ini kalau saya sih jangan memberikan penghargaan ya. Memberikan usulan, nah usulan ya. Nanti yang memberikan penghargaan itulah adalah si perguruan tinggi. Tapi jika Ibu Bapak, kapasitas Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak memutuskan lembaga itu yang memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, misalkan dari sisi Bapak Ibu ya, dari sisi apa itu Bapak Ibu, produktivitasnya dia Bapak Ibu ya. Jadi setiap tahun Ibu Bapak harus memberikan penghargaan nih kepada dosen Ibu Bapak. Satu, dari sisi perolehan hibah penelitian dikasihkan penghargaan. Minimal Ibu Bapak ada penghargaan dalam bentuk sertifikat penghargaan. Oleh siapa? Oleh penjaminan oleh LPPM atau UPPM yang tadi. Siapa yang memiliki penulisan artikel di jurnal ilmiah internasional yang terproduktif, monggo Ibu Bapak berikan penghargaan. Nah, inilah tugasnya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau banyak pertanyaan apa sih yang harus dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, inilah tugasnya dia. Oke, ini adalah pasal 53 ayat 1. Sekarang mari kita lihat, apa ada lagi yang perlu kita harus rumuskan tidak dalam pernyataan standar kita? Mari sekarang kita lihat lagi. Pasal 53 yang tadi, di ayatnya yang kedua mengatur tentang ini dia.
mengatur tentang kewajiban perguruan tinggi. Nih, saya ambil lagi nih. Mengatur tentang ini nih. Ya, ini. Sorry. Oke. Maaf Ibu Bapak ya. Saya mau copy dulu. Saya tadi lupa untuk convert ke Word. Jadi pasal 53 ayat 2 ini Ibu Bapak, ini mengatur tentang kewajiban dari perguruan tinggi. Kewajiban dari perguruan tinggi. Nah, sekarang saya bisa kopikan lagi, saya buatkan di sini Ibu Bapak, masuk. Nah, ini sekarang dasarnya, saya tulis lagi. Dasar adalah Permendikbud. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 53 ayat 2. Apa dikatakan dasarnya Ibu Bapak? Ini dia nih. Ini mengatur tentang kewajiban perguruan tinggi. Sehingga atas dasar itu sekarang kita bisa pernyataan standarnya. Pernyataan standarnya sekarang, saya katakan demikian. Siapakah ini Bapak Ibu? Perguruan tinggi Ibu Bapak ya. Bukan program studi, bukan UPPS, tapi perguruan tinggi. Maka saya buatkan pernyataan sekarang adalah nomor 1, Sekarang saya buat nomor 1 di sini Bapak Ibu ya. Nomor 1 dulu, nomor 1. Nanti soal penomoran bisa kita perbaiki. Nah, kita buat sekarang ini. Perguruan tinggi sebut nama perguruan tingginya. Berkewajiban. Titik 2. Apa berkewajibannya? Mari sekarang kita cek Bapak Ibu. Ini nih yang diatur. Dia mengatur ini Bapak Ibu. Sekarang saya bisa membuatkan ini menjadi seperti ini sekarang. Apa yang diatur? 1. Nah, saya coba buat lagi A. Sorry. Ini tadi adalah 1, maaf. Ini adalah 1. Ini kemudian saya buat menjadi A ya. Ini saya buat menjadi A. Gitu. Gimana ini? Ini saya buat menjadi A. Oke, cocok. Sekarang saya geser dia ke sini. Saya geser dia lagi. Nih. Nah, inilah kewajiban perguruan tinggi. 1 dia. Berarti apa? Berarti memiliki toh? Berarti apa? Kalau demikian sekarang adalah kalau kita mau menugaskan seseorang monggo. Berarti perguruan tinggi kita itu berkewajiban memiliki ini. 1. Berarti perguruan tinggi itu harus punya renstra penelitian kita. Sebagai bagian dari renstra perguruan tinggi. Dalam renstra itu Bapak Ibu nanti kan ada renstra penelitian, ada renstra pengabdian kepada masyarakat. Jika Ibu Bapak menggabung menjadi 1, renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu. Izin Ibu Bapak, renstra ini wajib Ibu Bapak harus diupload di Siplitapmas. Harus wajib kita upload di Siplitapmas. Yang kedua, perguruan tinggi sekarang wajib harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian dan seterusnya Ibu Bapak ya. Nih. 3. Harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga. Berarti perguruan tinggi kita STT dalam hal ini rektor, wakil ketua itu harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga yang kita bentuk tadi. Supaya apa? Supaya lembaga itu mampu melakukan program-program penelitian secara berkelanjutan. Yang keempat tugasnya Ibu Bapak, tugasnya nih. Yang keempat tugasnya adalah melakukan pemantauan. Jadi kita harus memantau kinerja dari lembaga yang kita bentuk tadi. Apakah mereka sudah menjalankan fungsinya, menjalankan kewenangannya, dan yang paling utama adalah apakah semua program-program
yang telah disusun oleh lembaga tersebut telah dijalankan atau tidak. Yang berikutnya Ibu Bapak, kita harus memiliki panduan tentang apa? Tentang kriteria peneliti. Jadi nanti Ibu Bapak ketika kita telah menyusun standar peneliti di sana, kita harus sudah punya satu panduannya atas dasar ini Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, yang nomor 6, STT perguruan tinggi itu harus mendayagunakan. Jadi ada sarana prasarananya, sarana prasarana penelitian, itu harus bisa didayagunakan. Contoh Ibu Bapak punya kerjasama dengan gereja-gereja. Di sana bisa ada juga sarana prasarana penelitian. Maka Ibu Bapak, itu bukan lembaga yang melakukan kerjasama dengan mereka. Tapi siapa? Perguruan tingginya. Ada misalnya lembaga lain yang menyediakan sarana prasarana bisa kita manfaatkan sebagai sarana prasarana penelitian oleh dosen kita dalam melaksanakan penelitiannya, itu boleh dilakukan kerjasamanya. Oleh siapa? Perguruan tinggi, bukan oleh lembaganya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, yang nomor 7, terkait tentang kebutuhan jumlah sarana prasarana, jenis sarana prasarana, spesifikasi sarana prasarana, itu Bapak Ibu itu harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Tentunya harus mendengar apa yang dibutuhkan oleh lembaganya. Yang berikutnya Bu Bapak adalah yang ke-8. Perguruan tinggi itu wajib menyampaikan laporan kinerjanya. Dalam bentuk apa? Siplitapmas. Dalam bentuk apa? Laporan di dalam publikasinya di Sintabrin. Laporan tentang perolehan hak ciptanya melalui apa? Simanis. Gitu Bapak sekalian. Jadi harus selalu Ibu Bapak itu dilakukan oleh perguruan tinggi. Soal nanti apakah itu dilakukan bersama-sama dengan lembaga yang dibentuk itu, monggo dilakukan Ibu Bapak. Maka atas dasar ini Ibu Bapak, kita sekarang boleh menyatakan di standar pengelolaan perguruan tinggi itu kita punya 3 pernyataan standar. Kita punya 3 pernyataan standar. Maka sekarang saya bisa menuliskan, sekarang saya mau simpulkan sekarang Bapak Ibu, simpulannya adalah pernyataan isi standar. Pernyataan isi standar pengelolaan penelitian adalah, ini dia adalah, 1, saya tinggal ngambil. Yang mana saya ambil yang pertama nih. Nih yang 1 nih, ini dia pernyataan yang pertama. Ini saya ambil sekarang. Saya ambil sekarang, inilah menjadi pernyataan isi standar nomor 1. 1 pernyataan. Pernyataan standar saya yang kedua itu mengatur tentang lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai kewajibannya. Saya buatkan sekarang. Inilah sekarang pernyataan standar saya nomor 2. Nomor 2 nih. Nomor 2. Nah, ini saya ganti dulu Ibu Bapak ya. Ini mohon maaf, saya harus sorry. Ini saya di sini dulu. Ibu Bapak ya, ini menjadi saya mau supaya enak Ibu Bapak, saya mau set mulai dari A ya. Ah, ini dia. Oke, saya geser ke sini. Nah, set. Kemudian Ibu Bapak, ini menjadi nomor 3 adalah perguruan tinggi. Mana tadi perguruan tinggi? Saya ambil ini dia nih, perguruan tinggi. Nah, saya ambil perguruan tinggi. Ini dia. Saya ambil perguruan tinggi sekarang. Saya dapatkan. Nah, inilah sekarang menjadi nomor 3. Ini menjadi nomor 3. Saya tinggal sekarang perbaikin ini. Maaf. Ini sekarang saya perbaiki sekarang.
Ini saya set number mulai dari A. Saya geser ke sini. A, B, sorry, ini saya geser lagi. Mohon maaf Ibu ya, Ibu Bapak ya. Saya geser. Saya geser ke sini. F. Pak Ishak. Yuk. Dah, selesai. Maka Ibu Bapak sekalian, kita sekarang punya 3 pernyataan isi standar tentang pengelolaan penelitian. Pernyataan standar yang pertama tentang perguruan tinggi wajib memiliki lembaga. Pernyataan nomor 2 tentang tugas dan kewenangan dari lembaga. Dan pernyataan yang ketiga terkait tentang Ibu Bapak sekalian kewajiban dari perguruan tinggi tentang pengelolaan perguruan tinggi. Demikian Ibu Bapak mengenai bagaimana kita cara menyusun pengelolaan standar pengelolaan perguruan tinggi.